Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai teori Harris Sullivan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Indriani Salsabila Mahdan dan teman-teman saya Salsabila Yanuran, Siti Nurhani. Teori dari Harris Sullivan, psikiatri interpersonal. Harris Sullivan lahir di sebuah kota peternakan di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1882. Harris Sullivan adalah orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Menurutnya, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Sepanjang hayat, setiap orang bergerak dalam interaksi dengan orang lain. Bahkan ketika orang sendiri pun, orang lain muncul dalam pikiran, perasaan, dan fantasinya. Harris Sullivan membagi penjelasan 7 teori. Yang pertama, yaitu struktur kepribadian. Sullivan tegas memandang sifat dinamik kepribadiannya sehingga merendahkan konsep id, ego, superego, dan lain-lain yang membuat kepribadian menjadi statis atau stabil. Ternyata dia juga memberi tempat penting dalam teorinya. Beberapa aspek kepribadian yang nyata-nyata stabil dalam waktu yang lama, dinamis, personifikasi, sistem self, dan proses kognitif. teori perkembangan kepribadian, Sullivan membagi usia manusia menjadi 7 tahap perkembangan. Masing-masing mempunyai semangat penting dalam membentuk kepribadian. Di setiap tahap perkembangan, orang menghadapi masalah hubungan interpersonal, sehingga bentuk bahaya yang berasal dari hubungan interpersonal itu juga berbeda-beda. Tahap-tahap perkembangan, periode infansi 0 sampai 1,5 tahun, berbicara periode childhood 1 sampai 4 tahun, berbicara hubungan sebaya, periode juvenile 4 sampai 8 tahun, hubungan sebaya cum, periode praadolesen 8 sampai 12 tahun, cum pubertas awal, periode adolesen akhir 12 sampai 16 tahun, pubertas seks mantap, dan yang terakhir periode adolesen akhir 16 sampai 20 tahun, seks mantap dan tanggung jawab sosial. Menurut Sullivan, semua gangguan mental berasal dari cacat hubungan interpersonal dan hanya dapat dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu. Kekurangan-kekurangan yang ada pada penderita psikiatri juga ditemukan pada orang normal. Hanya dalam kadar yang rendah, tidak ada yang unik mengenai gangguan mental. Semuanya berasal dari kesulitan hubungan interpersonal yang dihadapi semua orang. Semua orang itu manusia biasa, dan betapapun anehnya seorang klien dan manusia, sama halnya dengan psikiatrisnya. Teori Sullivan menunjukkan kesulitan hubungan interpersonal sebagai penyebab gangguan mental, sehingga prosedur terapinya berpusat pada usaha-usaha memperbaiki hubungan interrelasi pasien. Untuk memudahkan proses itu, terapis berperan sebagai pengamat partisipan, menjadi bagian dari hubungan interpersonal itu. Bergaul tatap muka dengan klien, yang berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk memantapkan komunikasi sintaksis dengan orang lain. Kesimpulan, Harris Sullivan adalah orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Menurutnya, kepribadian adalah pola yang relatif, menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang, yang menjadi ciri manusia. Sullivan juga merupakan salah satu tokoh yang ikut melengkapi dalam teori psikoanalisis dengan pandangan psikologi sosial atau interpersonal.
yakni bahwa manusia mengembangkan kepribadian mereka dalam sebuah konteks sosial.